Surat dinas adalah surat yang isinya mengenai permasalahan kedinasan. Menurut Faiza Nadia dan Sugihastuti 2018-4. Surat dinas dapat dibuat oleh instansi atau perseorangan. Contohnya, surat dinas diantaranya surat undangan, surat pengantar, surat tugas, surat permohonan izin, surat panggilan, dan sebagainya, atau surat yang pernah kalian dapat dari sekolahan. Ciri sebuah surat dinas adalah sebagai berikut. 1. Kepala atau kop surat terdiri dari logo instansi, nama, dan instansi. 2. Pembuka surat yang terdiri atas nomor surat, halaman surat, lampiran surat, tanggal surat, dan alamat tujuan surat. 3. Isi surat yang terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup. 4. Penutup surat terdiri atas salam penutup, penulisan identitas pengirim surat, dan tembusan surat. Menurut Faiza Nadia dan Sugihastuti tahun 2018 di halaman 4. Berikut contoh surat dinas dan strukturnya. Bisa kalian perhatikan gambar di samping. Itu contoh surat dinas yang memiliki strukturnya, mulai dari kepala surat, kemudian nomor surat, tanggal, jumlah lampiran, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, salam penutup, kemudian penulis surat. Bentuk surat dinas. Bentuk surat adalah susunan atau penempatan bagian-bagian surat, yaitu mulai dari nomor hingga tembusan surat, menurut Faiza Nadia dan Sugihastuti 2018 di halaman 217. Menurut Subaryanto, ia menyebutkan ada 7 bentuk surat. Bentuk surat dinas yang pertama yaitu bentuk lurus penuh atau bentuk surat full block style. Jadi, surat dengan model full block style ini memiliki bentuk atau susunan yang lurus dari atas sampai bawah. Maksudnya, surat tersebut terlihat seperti balok yang tulisannya mulai dari leher surat, tubuh, hingga kaki surat terlihat rata kiri dan kanan, serta tidak terdapat paragraf yang masuk atau keluar alias semuanya rata. Bisa diperlihatkan atau diperhatikan gambar contoh yang di samping. Bentuk surat dinas yang kedua yaitu bentuk setengah lurus atau semi block style. Sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus. Perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam. Bisa diperhatikan gambar surat di samping yang mana ada garis lurus yang menandakan paragraf yang menjorok pada setiap alineanya. Bentuk surat dinas yang ketiga yaitu bentuk surat block style atau bentuk lurus. Block style sendiri digunakan oleh lembaga atau perusahaan untuk menulis surat. Block style bentuknya hampir sama dengan bentuk full block style, yaitu nomor, alamat tujuan, salam pembuka,
lampiran dan tembusan ditempatkan pada margin kiri. Awal alinea dimulai dari margin kiri. Namun, untuk menulis model Black-Style ini, terletak pada penempatan tanggal, ucapan penutup, nama penanda tangan, dan posisi penanda tangan ditempatkan di sisi kanan surat. Bisa dilihat dari contoh gambar di samping, yang mana tanggal yaitu terletak pada nomor 2, ucapan penutup terletak pada nomor 9, nama penanda tangan dan posisi penanda tangan terletak di nomor 10, 11, 12. Sedangkan 13, 14 yaitu lampiran atau tembusan. Bentuk surat dinas yang keempat yaitu bentuk surat indented style atau bentuk lekuk. Sementara untuk bentuk lekuk, perbedaannya pada penulisan alamat surat atau alamat tujuan yang ditulis secara bergerigi. Model seperti ini artinya pada baris pertama bentuk surat bentuk lekuk dimulai dari margin kiri, kemudian untuk baris kedua menjorok masuk 5 hentakan atau 5 spasi. Lalu untuk baris selanjutnya masuk lagi 5 hentakan atau 5 spasi dan seterusnya. Pada bentuk ini terdapat ciri khas, yaitu karakter tempat dan tanggal, nama, jabatan dan penutup diketik pada sebelah kanan, sedangkan pada isi surat di setiap pergantian alinea baru, pengetikannya masuk ke dalam sebanyak 5 hentakan atau 5 spasi. Bisa lihat contoh di samping yang mana tujuan surat itu diketik dari kanan. Bentuk surat dinas yang kelima yaitu bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph. Bentuk menggantung atau bentuk alinea menggantung bisa disebut juga sebagai hanging paragraph style. Setiap bentuk alinea di surat menggantung ditulis secara menggantung. Jadi hanya di awal alinea saja yang dimulai dari margin kiri. Pada baris-baris berikutnya dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan atau 5 spasi dari margin kiri. Agar lebih jelas dapat dilihat contoh format alinea menggantung pada gambar di samping. Bentuk surat dinas yang keenam yaitu bentuk resmi Indonesia Lama. Pada bentuk surat resmi Indonesia Lama, penulisannya yaitu pada alamat surat diketik pada sebelah kanan di bawah tanggal surat. Bisa diperhatikan di gambar di samping. Bentuk surat dinas yang ketujuh yaitu bentuk resmi Indonesia Baru. Untuk bentuk surat resmi baru terdapat variasi bentuk setengah lurus. Bedanya dengan bentuk surat setengah lurus yaitu terletak penulisan salam penutup yang berbeda pada margin kanan setara dengan penulisan tembusan.